Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yaitu pengantar ilmu hukum. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Saira Wahja. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam yang akan menjelaskan tentang subjek hukum dan objek hukum. Nah, subjek hukum dan objek hukum. Yang pertama, subjek hukum. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Handkelsam menurut sebagai subjek dari hak dan kewajiban dan diposisikan bukan manusia tetapi entitas lainnya seperti negara, badan usaha atau apapun yang didefinisikan sebagai pegangan hak kewajiban. Subjek hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, natural person. Apa yang dimaksud dengan natural person yaitu adalah manusia biasa. Manusia secara lahiriah memiliki hak dan sudah mampu melaksanakan haknya, yang dimana hak tersebut dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Nah, yang kedua, legal entity atau badan lembaga. Suatu badan yang terdapat sekumpulan orang yang telah diberikan status person oleh hukum itu sendiri. Yang kedua, objek hukum. Apa yang dimaksud dengan objek hukum? Muhammad Yahya Harahap menurutinya objek hukum atau perjanjian yaitu pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak kreator. Pasal 499 KUH Perdata, tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal 504 KUH Perdata mengenai bentuk benda. Yang pertama benda bergerak, yang kedua benda tetap. Objek hukum terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, objek hukum dalam hukum publik. Yang kedua, objek hukum dalam pidata. Yang ketiga, objek hukum dalam hukum perdata. Peristiwa dan perbuatan hukum. Yang pertama, peristiwa hukum. Diartikan sebagai kejadian, hal, perkara, dan sebagainya. Pergolongan peristiwa hukum menjadi 2, yaitu yang pertama, peristiwa hukum yang berupa bukan perbuatan subjek hukum, atau alamiah, kelahiriah, atau kematian, dan sebagainya. Yang kedua, peristiwa hukum yang berupa perbuatan subjek hukum secara sadar ataupun sengaja dilakukan. Yang kedua, perbuatan hukum. Pergolongan perbuatan hukum dibagi menjadi 2 bagian, yang mana bagian itu adalah yang pertama, perbuatan hukum sepihak, dan yang kedua, perbuatan hukum 2 pihak atau ganda. Hubungan hukum dengan hak. Hukum tercermin dengan adanya hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum. Hak dan kewajiban ada karena adanya hukum. Unsur dalam hak. Yang pertama subjek, objek, hubungan hak yang mengikat hak lain dengan kewajiban. Yang keempat perlindungan hukum. Hak digolongkan menjadi 2. Yang pertama hak mutlak. Hukum atau hak yang ada di setiap orang dan wajib menghormatinya atau tidak dapat dicabut. Yang kedua, hak relatif. Hak yang diberikan kepada seorang agar dapat menuntut orang lain untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dan selanjutnya, akibat hukum dan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, akibat hukum. Segala tindakan hukum akan memiliki akibat masing-masing. Contohnya seperti lahirnya perubahan atau sesuatu keadaan hukum. Yang kedua, lembaga penegakan hukum di Indonesia bertugas menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Contohnya seperti tugas pokok kepolisian. Yang kedua, lembaga kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang ketiga, lembaga advokat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kata-kata yang salah ataupun ada yang ketinggalan. Saira mohon maaf karena Saira buat tugas ini untuk memenuhi tugas kuliah. Cuma itu yang dapat Saira sampaikan dan Saira jelaskan. Saira mohon maaf. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.